Saya akan mencoba menganalisis lihainya Jokowi di politik. Dia tidak punya tim menurut saya. Karena mungkin akan berbahaya, akan bocor mainannya. Tapi dia bisa tendang bola dan lari kemana-mana. Luar biasa sekali. Nah, kita coba bahas dari mulai memainkan koalisi besar. Itu gabungan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, P3, yang kemudian juga digabungkan dengan KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Dan menurut beliau kan baiknya parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat, Nah, sedang berputar koalisi besar, ada pro dan kontra. Ada apa Jokowi ini? Memainkan apa Jokowi ini? Kok minus PDIP? Apakah ini tidak berkomunikasi dulu dengan PDI Perjuangan yang notabene adalah komandannya Megawati, yang jelas-jelas Jokowi adalah petugas partai dari PDI Perjuangan. Seperti apa? Kalau menurut saya, antara Jokowi dan Mega untuk permainan ini tidak saling komunikasi, main masing-masing. Nah, ketika koalisi besar akan coba bergabung kelihatannya, walaupun belum, yang kata orang sih kingmakernya adalah Jokowi, karena Jokowi tidak mungkin mau menyelamatkan IKN karena banyak contoh yang tidak berkelanjutan. Kalau di Lampung ini ada kota baru namanya, yang sejak Gubernur Sahrudin, kemudian udah 2 gubernur, tidak dilanjutkan. Mungkin seperti itu dia, rasa takutnya tinggi kalau IKN tidak berjalan. Makanya dia coba siapa yang bisa meneruskan ini. Karena kelihatannya Anies tidak serta-merta menyatakan akan melanjutkan. Jadi menurut saya Jokowi ini sangat lihai. Dia tidak punya tim, dia lempar saja bola untuk besar. Wah, orang pada ribut berkomentar ini begitu. Nah, dia mah tenang-tenang saja. Tapi apa reaksi dari PDIP? PDIP mungkin takut lolos, Ganjar mau diambil koalisi besar, dia langsung mendeklarasi sebelum hari raya. Ganjar Pranowo calon presiden dari PDI Perjuangan. Sudah saya bisa duga ini. Pasti walaupun awal-awalnya Ganjar ditekan sana-sini oleh internal, tapi pasti diambil. Nah, ketika Ganjar diambil, Jokowi sudah ada di Solo, dicokot juga, masuk lagi ke Jakarta untuk mendeklarasikan Ganjar. Mungkin agak kaget beliau, kok bisa seperti ini. Tapi ya itulah PDI Perjuangan, Mega. Mungkin ada rasa takut kecolongan nggak ini PDI Perjuangan, langsung dimainkan gitu. Tapi setelah itu Jokowi juga terus bermanuver dengan mengumpulkan 6 ketua partai besar. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan ya. Koalisi Indonesia Bersatu dan KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang 5 partai jadi totalnya, yang tadinya mau jadi koalisi besar, dikumpulkan plus Ketua Umum PDI Perjuangan. Artinya mereka ini dikumpulkan di istana untuk apa ya? Yang bisa berdampak. Walaupun di foto tidak ada Bu Mega, tapi jelas-jelas 6 partai minus partai Koalisi Perubahan ya, Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Nah, minus ketiga ini. Dan Yusuf Kala bereaksi bahwa kenapa campur tangan, seorang presiden kok campur tangan, ikut cawe-cawe soal mengumpulkan ketua partai. Dijawab enteng oleh Jokowi bahwa ya tidak ada salahnya mengumpulkan ketua partai untuk
stabilitas politik ke depan, menjaga itu. Dan santai saja. Dia bilang tidak ada yang dilanggar itu undang-undang. Memang tidak ada yang dilanggar, cuman yang lain mengatakan bahwa ngapain ikut campur loh. Kalau menurut JK, contoh SBY, contoh Megawati. Tapi kenapa sih JK harus ngurus ini? Ini kalau menurut saya sebagai pengamat kaki lima, itu hal kecil. Kenapa diurus oleh JK? Apa yang harus diamankan oleh JK? Bukannya JK sudah pensiun, sudahlah. Diam saja ataupun ngasih pendapat yang lain. Yang orang menuduh JK membela Baswedan. Yang mana Anies tidak didukung oleh koalisi besar. Nah, jadi saya melihatnya ini adalah hal-hal yang lihai dan cantik permainan seorang Jokowi tanpa tim. Tanpa tim, tendang bola sana sini bingung. Dan akhirnya karena sudah deklarasi Ganjar, Ketua Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Demokrat. Apa mungkin Demokrat mau ditarik, bobol Anies tidak ada perahu? Ya kan, tidak ada perahu bisa lolos di koalisi mereka yang mencalonkan Prabowo mungkin. Tapi AHY tetap ada di posisi koalisi perubahan. Kemudian Caimin tiba-tiba datang reuni juga ke sana. Mungkin merayu juga. Tapi menurut mereka tidak merayu lah, sekedar kangen-kangenan. Reaksi lagi JK. Caimin bertemu JK. JK bereaksi. JK bereaksi ditanggapi oleh Jokowi bahwa tidak apa soal pertemuan, tidak ada masalah gitu, dan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Soal kenapa JK sangat sensitif dan peduli soal ini yang menurut saya ini hal kecil gitu. Tetapi ini jadi hal sepele, ini bukan hal besar gitu. Kenapa? Penyerangan JK terhadap Jokowi ini tidak kuat, hanya masalah etika. Kalau masalah aturan, hukum, nah itu kuat opininya. Tapi kalau cuma masalah itu, waduh, ini karena sudah ada tidak ada cara lain apa mengopinikan hal yang bertentangan dengan Jokowi, opini yang hebat gitu, atau isu yang bagus gitu. Isu etikanya kurang ditepati lah kalau soal untuk politik ya. Dan biasanya cuman lewat-lewat saja. Tapi Jokowi sudah menang. Jokowi sudah menang banyak menurut saya sih. Jokowi sudah menang banyak ya. Dia lempar sana lempar sini orang jadi gupek. Bahasa Lampungnya itu gupek. Dia waduh, lawan-lawan politiknya jadi kacau. Dan apa yang terjadi ditambah lagi soal Nasdem. Salah satu menterinya, Johnny Plate, ditahan lah oleh Kejaksaan Agung soal BTS 4G. Ini juga aneh, orang sudah 5G kenapa masih main 4G. Akhirnya juga membuat blingsatan ke Partai Nasdem. Ya, ketua umumnya juga jadi bersedih. Ya itulah, menurut saya, inilah analisis saya, Jokowi itu lihai. Dia tidak perlu tim untuk memainkan bolanya, lambung sana, oper sana, pokoknya jungkar balik. Nah, seperti apa nanti kelanjutannya, kita tonton saja. Karena juga soal Kaisang menggunakan baju Prabowo. Gibran ditanya oleh media, kalau saya mah sukanya Ibas. Tanya Mas Kaisang kalau suka Prabowo. Apa ini? Lempar-lemparan seperti ini. Apa sudah mendukung? Ya main-mainan saja, menurut saya mainan Jokowi saja. Dia bermain dengan permainan ini, dengan bermain dengan mainan keluarga. Terus kenapa dia nonton bolanya di Medan, besoknya dia menjenguk jalanan rusak? Ya kalau jalanan rusak, jalanan kelapa sawit mah wajar-wajar aja. Kenapa harus mulus? Orang jalan di kebun.